Tapi sesuatu yang mahal itu belum tahu bermanfaat untuk kesehatan. Makanya harus kelola kata tadi agama kita. Halal dan thayyibat itu tajana. Apa maksudnya? Halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan secara hukum agama. Boleh? Bersih. Ya. Hah? Thayyibah. Baik. Yang bermanfaat untuk fisik kita. Apa yang bermanfaat? Ada makanan halal tapi tidak baik. Contoh, makanan mewah sekarang orang katakan hamburger, hot dog, ya, pizza segala macam. Mahal enggak? Mahal. Mahal, semua orang berebut. Bodong-bodong Kentucky, makan. ayam itu mahal. Jadi kebanggaan oleh kita. Padahal yang kita makan itu dengan mengeluarkan pengeluaran yang banyak oleh orang yang tahu itu mubazir. Karena yang kita dapat dari makanan tadi bukan yang lebih banyak yang negatif daripada yang positif. Yang negatifnya yang akan mengganggu kesehatan. Ya. Yang kedua, baik, menyangkut masalah Kentucky. Itu ayam dari Australia. Itu barangkali 4 bulan yang lalu dipotong. Dipotong apa enggak? Enggak tahu lah. Diawetkan. Besar-besar. Itulah yang dari Kentucky. Bayangkan 4 bulan bangkai. Karena awet, karena dikasihkan pengawet, maka bertahan dia. Padahal makanan yang sehat itu, yang segar itu tanpa pengawet, ya kan? Dipotong, dibersihkan, digulai, itu baru ada nutrisinya. Tetapi kalau Kentucky, itu kita akan menumpuk sampah-sampah yang ada di dalam diri kita. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Artinya kita menambah sampah yang sudah ada, yang ada di diri itu. Iya. Bukan kesehatan, menimbun justru penyakit-penyakit. Kalau ingin tahu Kentucky itu di mana ayamnya, pergilah kalau di daerah Bekasi. Ayam itu sudah lama diawetkan itu. Bayangkan aja untuk memenuhi kebutuhan pasar, ya kan? Kapan sih orang motong ayam? Diekspor dari Australia. Perjalanannya dipotongnya mungkin barangkali setengah tahun yang lalu, setahun yang lalu. Kita tahu kan? Nggak tahu. Itu yang kita makan, udah mati lama. Jadi nutrisi yang kita harapkan dari makanan itu nggak ada. Berarti kita makan sampah. Kita udah mengeluarkan uang banyak. Kan kecerdasan yang kita sebut tadi kan kecerdasan memilih. Apa yang kita makan, kita pas. Itu juga buah ekspor. Kita bangga itu ekspor dari negara tetangga. Impor. Di mana negara impor dari negara tetangga. Negara peduli kesehatan. Tapi karena dipetik entah berapa lama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan segala macam. Kasih pengawet. Kemudian kasih pengawet. Itu yang kita makan. Apa yang kita banggakan? Kan orang bodoh yang membanggakan kebodohan jadinya. Nah, kalau orang pintar, dia tidak mau beli, dia akan mencari malah ke pasar tradisional. Ya, lihat petani bawa langsung segar-segar, ya, baru dipetik sampai di pasar. Itu yang lebih tinggi. So, nutrisi itu kepada buah. Semakin lama dia sudah dipetik, semakin berkurang nutrisi. Semakin lama semakin berkurang dan akhirnya habis. Makanya kecerdasan kita memilih balik tadi. Sayur juga demikian. Jangan sayur yang bolong-bolong itu ditinggalkan, sayur yang bersih-bersih itu dicari. Ya. Jangan artinya jangan buah-buah yang segar kelihatan, tapi dia sudah berumur panjang. Itu kita memakan ampas. Jadi kecerdasan kita perlu supaya kita cari itu kita peroleh. Coba buah anggur. Dari mana anggur? Anggur itu putih-putih ya kelihatannya itu ya. Kok bisa buah anggur itu putih-putih, tetapi tahannya awetnya luar biasa. Segar kelihatannya, enak mau dimakan. Padahal kalau anggur yang begitu dipetik pasti layu, tanpa pengawet. 2 hari aja sudah dipetik. Ini bertahun-tahun. Malah kita ambil pepaya, ya. Pepaya sehari dan yang paling 2 hari dia sudah busuk. Ada pepaya di swalaya berminggu-minggu masih segar. Kan? Iya. Di swalaya itu apakah dari pagi dia masukkan? Mungkin berminggu-minggu. Belum lagi dari kebun ke pengumpul
pengumpul kepada agen sampai ke tangan kita sebagai konsumen. Jadi kalau kita lihat di pasar tradisional, pasar pisang, kita lihat pisang yang turun dari mobil itu masih hijau-hijau. Begitu nyampe di pasar mau digelar itu disemprot dulu, Ya, langsung pisang itu matanya bagus sekali. kecil. Padahal pisang itu harus proses untuk matanya mungkin barangkali berhari-hari. Apa itu? Nah, pengakuan penjual buah sekarang kalau tradisional kan di kampung datang dari kebun, kan dia bersihkan itu, bersihkan supaya tampilnya bagus. Waktu dia bersihkan pakai lap itu dia sudah dikasih kimia untuk membentuk perwajahan supaya kelihatan segar. Ya pantas pisang itu manisnya enggak manis. Kadang-kadang belum saatnya dipetik. Cuma lah mangga-mangga yang di di Padang. Itu ada datang dari Cirebon, dari Jawa sana. Tampuknya itu udah hitam dan membusuk di situ. Suntik itu. Tentu itu pertanda kan dia tidak matang, dia tidak tua. Ya, tidak tua, dipaksa lama-lama akhirnya badannya masih bagus, tapi tampuknya berbicara bahwa dia itu belum saatnya dipetik. Kan kalau sudah tua, tampuknya itu bertahan. Nah, itu tandanya. Nah, itu pasti tua dia dipetik. Tapi kalau hitam dan membusuk, itu tanda dia muda. Nah, berarti berapa lama sampai dia busuk? Berarti sudah lama buah ini dipetik dari pohonnya. Mangga dari Jawa Timur. Mangga itu dari Cirebon banyak. Dari Cirebon. Depok ke Jawa tuh. Bayangkan melalui Jakarta. bukan naik pesawat, itu naik mobil itu. Masih murah kan harganya. Itu yang kita pilih. Jadi memang edukasi masyarakat itu perlu. Tapi tergantung individu. Kalau masa edukasi itu bisa kita cari, makanya kita harus membaca, mendengar, ya, supaya jangan dibohongi orang. Nah, kita kan kadang-kadang kadang-kadang mendengar itu kalau sudah pandai mendengar kita tidak tahu, kita dibohongi. Baca, apalagi AP ini kan ada semua. Bagaimana cara memilih buah yang segar, cara memilih sayur yang segar, cara menyimpan sayur, cara mendapatkan nutrisi yang bagus. Kan kelemahan kita kan mencari ini malas. Kalau kita punya HP kan kita bukan mencari itu, mencari sesuatu yang kadang-kadang tidak ada manfaat. Ya, jujur ya kan. Kita buka HP apa yang kita cari? Paling WA. Kemudian ke video-video, karena video yang tidak bagus, kadang-kadang habiskan hari kita. Sebenarnya ada. Sekarang kita materinya pindah kepada tadi nutrisi ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi ini Life ini untuk kandungannya adalah kolostrum. Kolostrum itu banyak produk yang mengandung kolostrum. Tapi sepanjang saya tahu, kolostrum yang tinggi tingkatnya ini Life. Dia grade 10. Grade 10 artinya sempurna. Yang paling terbaik. Ada produk lain dari Korea. Ini dari Selandia Baru. Selandia Baru. Diambil dari sapi-sapi yang sehat. Kebetulan saya pernah ke. Kolesterol itu artinya susu sapi yang sehat. Kebetulan kolesterol itu adalah kandungan yang ada pada induk mamalia. Induk mamalia berarti kan induk mamalia tidak sembarangan induk itu. Kalau induknya bagus, nutrisinya bagus. Ya kan? Kebetulan di produknya Imek ini kan oleh perusahaan di New Zealand. Di New Zealand itu sapi lebih banyak daripada manusia. Itu negara Selandia. Dan sapinya ada sapi sehat-sehat, sapi lain juga sehat, tapi cara kesehatannya berbeda. Australia kan dekat. Itu kalau dibandingkan Australia dengan Selandia Baru, sapinya lebih sehat yang Selandia Baru. Alamnya, cara membesarkan, nutrisi yang diberikan kepada sapi itu, rumput-rumput itu ditanam bukan pakai zat kimia, bukan zat pengawet, bukan ada pupuk-pupuk. Dia menyuburkan tanah itu dengan memelihara cacing untuk menggemburkan tanah. Jadi subur, tapi anunya tidak mengandung zat kimia.
tumbuhan tadi. Kan ada tumbuhan yang besar pakai kimia. Nah, itu berpengaruh kepada hasil kolesterolnya sapi. Makanya kolesterolnya Selandia Baru atau yang dikeluarkan oleh IMEC ini mau yang terbaik. Kita boleh kita lihat. Jadi sebagai pembelajaran ada produk kolesterol A dan B. Lihat label, bandingkan unsur komposisinya. Dia grade 10. Orang itu banyak grade-nya grade 5, 6, di bawah itu. Kenapa lebih unggul? Rupanya IMEC ini adalah salah satu distributor dunia tentang kolesterol. Kulit sapi sama kulit sapi. Karena memang diambil dari sapi yang dia jual ke perusahaan lain untuk membuat orang lain membuat produk kolesterol juga, itu grade-nya di bawah grade 10. Yeah. Berarti dari segi kualitas masih bagus dia. Nah, jadi kecerdasan kita untuk beli produk itu yang komposisinya bagaimana. Kolesterol itu hanya zat, ya. Nah, tapi yang sempurna tentu grade-nya lebih sempurna, lebih tinggi. Nah, jadi kita bandingkan Life Blend paling unggul dari komposisi, dia grade 10. Kemudian karena dia bagus, efeknya cepat. Kalau barang bagus itu kan efeknya bagus, cepat barangnya tereaksi. Makanya kalau kita biasakan minum ini, imunitas kita akan terasa. Ya. Belum sampai 1 kali, 2-3 kali aja kita rasa. Kita minum. Tadi kan kita minum kolesterol. Itu perasaan kita setengah jam atau sejam sudah itu kan berbeda. Karena di dalamnya sudah ada vitamin, ada probiotik. Nah, ini yang lebih unik. Dia punya probiotik. Apa itu probiotik? Zat pembunuh bakteri di usus kita. Nah, makanya orang yang orang pencuci, katakan pencuci migrain usus, itu masuk. Migrain itu kan sakit kepala. Yang ini disebabkan salah satu tersumbatnya aliran energi, oksigen gitu ke otak. Akibatnya tidak tersuplai atau kurang tersuplai darah ke situ. Akhirnya sel yang seharusnya dapat asupan darah tapi kurang, makanya timbul reaksi. Itu kan pengaruh tadi itu. Jadi sel kita rusak itu karena ada gangguan. Salah satu gangguan oksigen, ada masalah. Itu gunanya. Nah, ini membantu oksigen. Jadi kerja jantung kalau oksigennya kuat, jantung tidak terlalu payah mempakan darah untuk semua sel-sel tadi. Dia punya probiotik, pembunuh bakteri yang kita tidak tahu ketika makan bakteri apa yang termakan. Ya, kita tidak tahu. Tidak tahu, ya kan? Setelaten apapun kita memasak, memilih, kita tidak tahu. Apalagi sekarang bakteri, virus di mana-mana. Nah, dengan meminum ini dia sebagai pengaman. Kalau ada semacam bakteri masuk, dia akan tangkap, dia bunuh. Lawan itu. Yang lawan di dalam. Dia ada semacam ketahanan ya. Ya, safety. Ya. Itu makanya orang-orang minum ini terasa dia mempunyai safety tubuh yang bagus. Kemudian growth factor, zat pertumbuhan. Ini sangat berguna bagi anak-anak. Yeah. Anak-anak itu yang kita harapkan apa nanti? Perkembangan selnya. Makanya anak-anak itu masa kan kalau balita, kalau anak masa emas itu kan yang perlu kita jaga fisiknya bagaimana bagus nanti maksimal sehingga dia tinggi semaksimalnya. Sel otaknya bagaimana dia nanti punya IQ yang tinggi. Nah, dengan ini sudah growth faktornya tinggi. Itu yang kita harap. Memang mahal belinya karena mengkandungannya yang sangat berguna. Banyak anak-anak yang biasa minum ini boleh diuji, tapi bukan sekarang ya. Setelah dia di sekolah, dia di dalam perkumpulan kawannya dia akan beda, otaknya berbeda, lapornya akan beda, dan dia dalam kelompok itu merupakan pembeda dari yang lain. Yeah. Apakah kepintarannya, kelincahannya, daya fisiknya, daya tahan fisiknya, kemampuan intelijensinya. Jadi bimbel bukan sebuah untuk anak bisa pintar ya. Salah satu di antara. Cuman bimbel itu kan pengayaan. Kalau kita istilah dalam bahasa kita dulu kan. Kan kebanyakan orang kan gitu milihnya. Kenapa dia milih bimbel aja nanti nutrisi ntar aja diabaikan. Nah, sama dengan itu. Kalau memang mobil ini istilahnya ibarat mobil ya. Mobil itu kalau kita pakai pertama akan lebih bagus daripada pertalite atau bensin premium kan.
Tapi kalau cc-nya 1000, ini cc-nya 2000, kita gigi pertama, beda nggak sih? Beda lah. Iya, pasti yang 2000 dikasih pertama kan lebih kocer daripada yang 1000 gigi pertama. Artinya apa? Potensi diri, IQ, kepintaran dasar itu berbeda. Itu yang harus kita sadari, masing-masing berbeda. Itu yang harus kita pacu. Kalau IQ-nya tinggi, begitu pelajaran diberi, dia diberi 1, dia dapat 2. Dia akan bisa mencerna 2 atau 3. Tapi kalau IQ-nya rendah, diberi 10, 1 belum tahu dapat. Itu pembeda. Jadi anak-anak yang minum ini terbukti bahwa anak-anak pintar, anak-anak yang bisa unggul di dalam kompetisi dia kalau dia belajar. Ini sudah, karena produk ini sudah 30 tahun. Lebih kurang 30 tahun. Ini tahun 84 namanya diciptakan di New Zealand itu. Di New Zealand ya. Nah, sekarang sudah 40 tahun malah ya. Kenapa namanya New Image? Itu kan nama perusahaan. Oh, nama perusahaan. Jadi barangkali kalau kita cerna salah satu informasi, new itu kan bagus. Image itu kan anggapan. Anggapan. Ya. Selama ini kita beranggapan tentang kesehatan itu kalau orang sakit baru obat. Ya. Nah, kan image yang salah. Ya. Padahal image yang benarnya kesehatan itu ya harus kita jaga. Jangan ditunggu sakit belum berobat. Jangan sampai sakit hati seharusnya. Jadi kita balik. Kita itu mengawali dari meletakkan dasar-dasarnya ya, untuk sehat gitu ya. Ya, artinya pikiran yang mendasar selama ini kalau sakit berobat. Ya. Nah, sekarang kita balik. Jadi jangan sakit, artinya tidak perlu berobat. Ya. Jadi masalahnya kalau dia sudah fondamennya bagus, akan bagus kan? Berdiri juga bagus. Kalau imunnya bagus, apapun serangan penyakit akan mental. Ya. Itu kunci. Yang kita cari dalam hidup sehatnya apa? Kan imun. Ya. Imun yang kuat tidak mampu diserang oleh bakteri atau virus-virus. Kenapa orang tumbang? Ya, coba lihat anak. Kenapa anak main hujan terus? Si A, si B, si C ada 3. Si A, si B tumbang, si C kok tidak tumbang? Nah. Umur yang sama, bermain yang sama, di hujan yang sama, kok tadi perbedaan? Apa yang ketahanan tubuh? Karena ketahanan tubuh. Kenapa tahan tubuhnya bagus? Coba lihat apa yang dia makan kemarin. Pasti orang tuanya berikan asupannya. Jadi kalau gitu Anda adalah apa yang kita makan kemarin? Itu makanya. Mau nggak Anda sehat besok? Sekarang lakukan. Ya. Mau Anda pintar besok? Sekarang ciptakan. Sekarang persiapkan. Mau pintar anak benar besok? Sekarang belajar. Sekolahkan sekarang. Karena sesuatu tidak bisa instan. Itulah tugas kita orang tua. Kita punya anak yang kita harapkan menjadi anak yang sehat, anak pintar, anak yang berkualitas, anak yang sukses. Untuk mencapai itulah pengorbanan kita. Kita mati-matian cari uang untuk anak kita, untuk makanannya, untuk sekolahnya, demi anak yang soleh dan saleh yang pintar tadi. Jadi nggak mungkin jangan kita mengasuransikan anak kita dengan menumpul uang, anaknya nutrisi tidak diabaikan. Nah, ini masalah itu. Makanya asuransi terbaik untuk anak itu buat dia itu pintar, buat dia itu punya IQ tinggi. Bagaimana? Asuh mereka nutrisi yang tinggi. Anda tidak bisa berharap anak pintar kalau Anda tidak mengabaikan proses itu. Anda tidak menemukan anak sehat kalau Anda tidak mengasuh nutrisi yang bagus pada anak. Kita tidak bisa berharap sehat kalau kita malas mengasuh makanan sehat. Itu hukum alam. Jadi asupannya. Asupannya apa sih? Asupan itu apa yang kita berikan kepada anak kita. Yang kita asuh bagus, hasilnya akan bagus. Kalau asuhnya jelek, jangan berharap hasilnya akan bagus. Ya. Nah, dan itu kita belajar juga melihat alam takambang dulu, melihat contoh yang diperbuat orang. Ini banyak contoh. Kalau kita ingin lihat apa sih manfaat minum Leflen bagi anak dan masa tumbuh anak. Nah, lihat, buka di Google manfaat atau testimoni pengguna Leflen. Buka, kan kita bisa buka. Leflen itu adalah produk kolostrum atau obat kolostrum Selandia Baru. Dia keluar Leflen. Ya. Lihat testimoni anak yang membiasakan minum ini dari kecil. Coba bagaimana hasil. Rata-rata anak itu jago, ya,
Anak itu menang kompetisi, dia bangga waktu sekolah. Di kelas dia rata-rata juara. Ketika tamat, dia dapat perguruan yang 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 bagus. Pak Alun, anaknya Pak Alun. Anaknya ada 3 orang. Itu di UNAN, di Universitas ternama. Teman saya tadi itu kan 3 anaknya, ketiga-tiganya UGM. Padahal dia ibu rumah tangga. Tapi dia kenal ini lebih dulu. Bahkan saya mencoba. Saya punya cucu sekarang di Jakarta, dia itu di Mamuju itu kan sudah masuk ke TK. Makanya ini habis akhir tahun kurang 2 bulan dari 6 tahun. Tidak bisa melangkah ke SD. Apa hasilnya dari TK itu? Plus semua, satu yang sangat luar biasa. IQ-nya superior. Itu sudah asupan dari itu? Dari kecil. Dari kecil ya? Saya ingin buktikan ketika orang mempresentasi ini, anaknya kok iya. Saya ingin coba. Ya. Itu anak kecil yang cucu yang psikopat itu kan beda tampilnya. Beda. Dia kalau kelompok itu dia lihat dari janggut, orang lihat tulis ini. Ya, jadi memang nampak di samping anak itu tumbuh dan kelihatan kecerdasannya, ditambah lagi dengan nutrisi yang sempurna. Iya. Jadi kalau dia bangun kan dia ada suka. Ini kolostrum bentuknya itu kolostrum ini 3 macam. Ini perusahaan ini kan pintar juga. Ini dalam bentuk bubuk. Sebenarnya bubuk ini lebih cepat menyerap. Tapi tidak semua orang yang bisa minum susu kan. Ya, minum susu justru dia lari setelan seleranya, tidak mau. Dibuat dalam bentuk tablet isap. Ini untuk anak-anak paling jago biasanya. Jadi ini permen. Ya, maka bangun tahu itu dia minum satu. Minum permen. Kalau dia biarkan ambil sendiri 3, 4, 5 dia makan, kan enak. Pagi wajib. Pakai permen dulu. Pakai permen dulu. Belum apa-apa pakai permen dulu. Jadi anak-anak tak mau minum susu, dia dengan susu ya, permen aja dulu. Kalau dia minum susu, campurkan susu. Karena lebih cepat serapannya ini. Kan sudah mencair. Cepat tadi diserap oleh sel. Tapi kalau ini. Jadi itu bentuk tablet. Tablet. Namanya kolostrum kan. Jadi alpha lipid juga. Alpha lipid kolostrum. Ini alpha lipid juga, tapi labelnya Life Blend. Jadi nama kaleng ini. Yang kata sama-sama kolostrum. Ya, ini namanya kolostrum tablet, karena di tablet bisa diisap. Ada satu lagi kolostrum kapsul, karena dibungkus. Kadang-kadang orang bisa pun malas. Telan aja, dorong dengan air. Contohnya mas, kapsul. Kapsul itu kurang suka kan, kemudian tidak ada namanya, tidak ada di store. Ya ada di perusahaan, ada boleh pilih. Nah, dan itu jadi bisa ada kolostrum ada tiga varian. Ada bentuk kapsul, dalam kapsul, ada bentuk tablet yang diisap, tablet isap, ada yang terbubuk. Tapi kualitas sama. Itu hanya pilihan selera. Kalau misalnya kolostrum yang tablet dengan kaleng itu bedanya apa? Beda harga. Karena tapi kalau ini kan dipadatkan, isi satu botolnya 120 butir. Ya, kalau ini bubuk hanya 1 bulan asupan atau 28 kali asupan minimal. Harganya beda, 20 kali, ini kan 120. 120 butir. 120. Ya, 120. Ini harganya bisa kita lihat di harga. Ini harga anunya 800 ini lebih. 800. Ya, harga konsumennya. Karena 120 butir. 800.000. Ya, makanya kalau kita bagi kurang 7.000 lah. Satu butir. 1 biji 7.000. Kalau ini 28 kali. 660 tadi kan konsumen. Kali 28. Ini jatuhnya 28.000. 28 kali cuman kan. 20-an ribu. Jadi lebih lama. Ini kalau minum 2 sehari, ini berarti untuk 2 bulan. Kan 2 bulan kan 60 hari. 800.000 itu. 800.000. Ada di grup di 820 berapa tuh. Itu konsumen. Kalau kita member, ini 600 berapa tuh? Dia buka di note ada harga 600-an. Lebih hemat. Makanya kalau kita butuh, ngapain kita beli konsumen? Kita urus ID card-nya.
kita jadi member, diskon 20%. Bakal dimakan terus menerus. Mau kita makan terus menerus, mau kita jadikan uang, kan berhak jual harga konsumen, hak kita. Ya. Tidak diatur. Menjelang habis produk kita sudah menjual kepada orang lain. Mudah-mudahan keuntungan itu tidak dari uang kantong beli modalnya. Nah, itu yang kita masing-masing kita ada masyarakat kita, ada teman kita, ada masyarakat kita. Yang kalau kita ngomong mungkin mereka ada butuh. Ngapain kita manfaatkan? Orang bisa sehat, kita dapat uang. Ya. Itu yang penting. Kecuali kita memberikan yang negatif. Tinggal lagi mau dibeli orang, ya, terserah. Makanya jangan diamkan sesuatu yang baik. Maka kita akan berikan sesuatu yang positif itu kepada orang. Itu kita lanjutkan. Kalau ada ilmu, berilah ilmu yang. Kalau ilmu yang sedikit diamalkan orang, dia sehat, kita dapat pahala dari segi informasi. Nah, kalau kita berjualan, kita dapat untung. Nah, untuk menambah. Nah, bahkan gitu nih. Kita awalnya itu diri. Tapi karena memang itu bagus, kenapa anak kita cerita kepada kawan? Jadi segala sesuatu itu diawali dari diri sendiri. Iya. Kita mau apa, mau sehat, awal diri. Nah, kalau makan begitu nutrisi. ya, kalau kita terbukti, kadang-kadang bagikan informasi. Saya makan ini, saya terbantu. Kadang-kadang mana tahu orang informasi itu ingin pula meniru. Makanya jangan simpan, jangan pikir dengan ilmu kan gitu. Ya. Katakan, siarkan, sampaikan. Bila dia lakukan, Anda akan berpahala, Anda dapat manfaat. Ya kan? Makanya banyak bersilaturahmi, banyak bercerita. Ada saja orang yang menjalankan baik hasilnya, kita akan mendapat di segi pahala. Kalau kita produk, kita mungkin dapat keuntungan materi. Ya. Jadi berpikiran positif. Jadi orang yang mau belajar, mau mendengarkan, mungkin barangkali itu orang yang mau berubah. Orang yang tidak mau berubah adalah orang yang tidak mau belajar. Dan kita ingat nasihat, ingat hadis Nabi. Apa kata Nabi? Jangan hari ini kondisi kita lebih jelek dari kemarin. Kesehatan kita hari ini lebih buruk daripada yang kemarin. Jangan ya, itu kita termasuk orang yang tertutup. Sama saja kita termasuk merugi. Patah kemarin kita seperti ini, kesehatan kita seperti ini. Nah, sekarang segitu lagi, berarti kita berjalan tidak melangkah, ya kan? Termasuk merugi, karena kita melangkah tapi tidak berada pada titik yang sama. Yang diharapkan itu kemarin itu kita melangkah hari ini harus satu langkah minimal lebih bagus daripada yang kemarin. Besok lebih baik pula dari hari ini. Sekarang di pertanyaan selanjutnya, kan ini nutrisi yang cukup bagus, ya kan? Ini kalau orang kecelakaan, patah tulang, ya, karena benturan, lecet segala macam, ya. Kira-kira dengan meminum ini apakah mempercepat pemulihan atau kemana? Membantu mempercepat. Kenapa? Karena zat-zat yang tadi. Sel-sel yang rusak karena benturan tadi. Kalau sel-sel rusak itu kan sel-sel yang tidak berguna. Dan sel yang tidak berguna itu harus dibuang. Dia kan termasuk yang tadi, termasuk safety tadi. Jadi sel yang dibuang, yang mati itu dibuang dan segera dipancing stem selnya untuk produksi sel lagi. Jadi kita tidak menunggu-nunggu saja, tetapi harus ada asupan untuk membantu proses tadi. Meskipun ada tubuh kita menghasilkan imun tadi, tapi kalau dibantu kan lebih cepat. Nah, jadi membantu istilahnya, membantu penyembuhan luka, membantu penyembuhan memar. Kemudian kalau kita ingin tambahkan, memang untuk mengatasi sesuatu itu kan satu cara. Ya. Akan lebih baik dikombinasikan. Dikombinasikan ini. Kalau luka dalam, kan tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita jangkau. Alat pun sudah menjangkau. Semuanya penumpukan darah.
darah membeku. Itu dengan apa kita buang? Nah, kita tidak punya alat. Kalau ada punya alat sedot bisa kita sedot. Kita bisa mengasup ini apa namanya aloe vera drink karena bentuk cair. Aloe vera ini adalah lidah buaya. Semua orang tahu khasiat lidah buaya. Salah satunya dia adalah septik. Ya, dia untuk mempercepat penyembuhan luka. Kalau luka itu di dalam, sel yang tabrak yang terbentur tadi, atau orang sakit mah ada luka lambung atau kak lambung, perih di sini. Ini mengkombinasikan kolostrum repelen tadi dengan aloe vera ini akan lebih cepat membantu pencernaan luka dalam tadi karena benturan, karena emah. Memang pengalaman saya termasuk orang yang awalnya tertarik dengan produk ini menderita penyakit emah akut, malah karena tingkat akutnya itu sudah buang air itu sering berdarah, ya, sehingga badan tak kunjung naik. Saya punya berat badan itu paling tinggi dulu 54 kilo, 54 kilo. Nah, setelah diperkenalkan produk ini menjadi teman setia, setiap hari harus saya konsumsi. Sekarang alhamdulillah saya punya berat badan 64 dan mendekati berat ideal ini. Karena rumusnya berat ideal itu tinggi badan kurang 100 sama dengan berat badan. Tinggi badan saya 167. 166. Nah, kurang 100 seharusnya 66. Sebenarnya 105 kalau kita ideal yang sebenarnya. Itu berat ideal. Dengan 100, dengan kurang 100 saja itu sudah bagus. Makanya 65, 64 itu kan minnya 2 kilo dari yang normal. Makanya tidak terasa kurusan, tidak terasa bergemukan. Berat badan itu perlu kita jaga karena berat badan itu akan mengganggu metabolisme tubuh. Makanya orang takut karena kelebihan berat. Karena kelebihan berat tadi akan mengganggu sistem saraf kita bekerja. Penumpukan lemak itu bukan membuat, pertama dari membuat tampilan kita tidak bagus. Yang kedua, tempat bersarangnya atau pemancing penyakit-penyakit degeneratif itu. Coba lihat orang yang badannya tidak terkontrol, bentuknya kurang bagus, kurang indah di mata. Kemudian orang-orang yang terlalu gemuk atau yang disebut dengan obesitas itu orang-orang yang kalau kita bawa ke dokter itu pada umur-umur tertentu, pada umur 40 ke atas itu boleh dikatakan banyak terdapat penyakit-penyakit yang akan membahayakan diri. Apa contoh? Orang gemuk itu mengancam atau mempermudah datangnya penyakit diabetes. Makanya orang-orang gemuk itu, orang obesitas itu sering menderita penyakit gula. Kedua, penyakit jantung. Kenapa? Kenapa orang obesitas itu bukan daging yang menumpuk, tapi lemak. Lemak itu karena begitu banyak dia akan membungkus organ-organ tubuh kita. Yang kita takutkan, tumpukan lemak itu pada jantung akan mengganggu jalan jantung. Makanya orang-orang yang obesitas itu kalau berlari, berjalan, dia kelihatan payah jalan, ngos-ngosan karena jantungnya sudah dilumuti oleh lemak sehingga kerja jantung itu tidak prima. Semakin obesitas menumpuk, semakin terasa payah jantung. Orang-orang yang obesitas coba disuruh naik tangga, akan ketahuan bahwa jantung itu terjadi bukan karena umur, itu terjadi karena penumpukan. Apalagi karena umur sudah tua. Obesitas itu makanya sekarang harus dikurangi, harus diperangi oleh yang punya diri. Jangan kelebihan berat itu dibiarkan. Produk-produk ini membantu tumpukan lemak tadi jangan sampai tertimbun dalam tubuh kita. Artinya
membantu supaya penyakit-penyakit yang kita takutkan itu jangan bersarang di tubuh kita. Dan banyak lagi manfaatnya. Aloe vera ini boleh kata orang katakan pencuci usus. Sampo usus, ada katakan sampo usus. Ada mengatakan kalau aloe vera itu misalnya luka dalam atau luka luar, bisa nggak tanpa dengan dioles? Bisa. Dioleskan. Jadi nanti cobakan saja. Dan kalau diminum dia enak, karena memang perusahaan ini pintar, dia mencampurkan dengan madu yang ternama di dunia, itu namanya madu Manuka. Di Selandia Baru itu ada madu, itu kualitasnya dunia terbaik. Nah, supaya enak, madu tadi dicampur supaya enak rasanya. Sementara madu itu sendiri berkhasiat untuk kesehatan yang luar biasa. Al-Quran mengatakan. Nah, jadi minumnya ini banyak manfaat. Kemudian untuk kulit kita itu bisa karena unsur vitamin E-nya tinggi. Makanya orang minum itu kulit kita berubah lembut. Ibu-ibu nampak. Jadi tidak perlu beli bedak atau kosmetik itu. Iya, terbantu bagaimana kita masuk. Kalau asal-asalan, itu hasilnya tidak sama dengan orang yang rutin. Kan orang kan ada kalau mau cantik itu pergi ke dokter kulit. Tetapi nutrisinya tidak ada. Gimana tuh? Sebentar ada telepon. Coba dulu. Halo, Assalamualaikum. Yuk. Nah, ada undang. Oh ya. Ini lagi ngobrol. Betul. Nah, Mbak Batang. Lah, itu saja lah. Inilah diserahkan ke orang diserahkan ke awak mah. Awak lah yang memilih, kalau awak yang punya oleh. Nah, orang membiayai. Ada. Kita udah dimasukkan. Dan bagai itu dah. Dari dulu model gitu. Orang fasilitas yang penting. Saya di tempat di Jadi usaha kalau enggak apa-apa ada saja lah besok. Yang penting ruangan itu yang penting. nanti terapi apa aja pakai Betul.